sehingga malam ini mungkin lebih pelan-pelan karena kemarin mungkin bukanya itu pakai cengek, jadi agak mulutnya seperti burung beo, begitu kena pedes langsung ini ya sulit ngerem. Nah, tetapi agar kita berkesinambungan, tentu saja izinkan saya mereview sedikit apa yang sudah kita bicarakan kemarin, biar ingat saja sebagai jembatan. Nah, kemarin kita sudah membicarakan, menceritakan lebih tepatnya keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata di setiap ciptaan Allah itu terdapat tanda yang mengandung makna yang kemudian pada gilirannya akan berdampak pada kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kan sudah disebutkan bahwa kita itu hadir di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diminta untuk melakukan ibadah sebagai makhluk ciptaan Allah yang kemudian tugasnya antara lain disuruh ibadah dalam rangka dekat sama Allah. Caranya apa? Caranya kemudian bagaimana? Salah satunya Iqra. Kemarin kita sudah mulai. Kenapa Pak Tauhid kemarin kita mulai? Dari mana? Dari berbicara tentang jantung. Yang kemarin saya pakai baju lurik, mungkin masih ingat ya, ini sedikit review. Ototnya lurik tapi tidak dikontrol otak. Dia bisa berdenyut dengan aktivitas listrik. Dan ini saya kemarin lupa menyebutkan. Listrik di tubuh itu, Ibu dan Bapak, salah satunya dibantu oleh yang namanya ion yang berasal dari tanah, yang berasal dari makanan. Apa saja Pak? Natrium. Natrium itu dari mana? Dari garam. Makanya kalau kita makan, selera kita akan terbangkitkan apabila ada rasa asin. Makanya tadi kelihatan di sini wajah-wajah yang berbahagia. Barangkali tadi ketika buka ada sajian pedang, ada pindang deles, ada sayur sop sedikit keasinan. Dan ketika memasak tentu tidak dicicipi kan gitu ya. Maksudnya cicipin itu mah boleh, tidak membatalkan. Tapi kan tidak bisa dicicipi 3 sendok makan kan. Jadi mungkin rasa masih ada keraguan. Tetapi kita bisa bayangkan tidak sih bahwa ion kecil yang namanya natrium muatannya +1 gitu terdapat di lautan, kemudian ditambak, kemudian dilakukan proses yang namanya evaporasi supaya airnya menguap. Kumat lagi, maaf ya deh, ini ada istilah-istilah aneh deh, keceplosan. Penguapan air laut yang pada akhirnya mengendapkan garam, garam itu yang kemudian dibersihkan dan kemudian didistribusikan, ternyata menghadirkan dunia bagi kita. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia itu bisa melihat, mendengar, merangkai kata, berbahasa karena kita merasa, karena mata kita bisa membangun konsep citra dengan kerjasama. Bukan hanya sekedar bola mata, tetapi juga ada jaringan saraf dan kemudian juga ada memori untuk dicocokkan. Yang kita lihat kemudian dikoordinasikan dengan yang kita dengar. Oh, ada suara dentuman. Oh, ada sambaran petir yang kemudian membelah cahaya kegelapan malam. Oh, ada awan kelabu menggantung di sana yang menutupi gemintang di malam ini. Oh, awannya itu cumulonimbus. Kenapa awan terjadi? Ada siklus hidrologi. Semuanya ada keterkaitan dan interaksi. Maka tidak ada di alam semesta ini yang tidak diciptakan tanpa fungsi. Semua menjalankan perannya. Kita diminta mempelajarinya lalu mengorkestrasi. Maka tugasnya apa? Wa man arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Fungsi nama jabatannya apa? Khalifah. Nah, kemarin kita sudah bahas sedikit yang namanya jantung memompa darah. Di dalam darah ada sel darah merah. Bahasa kerennya mah eritrosit. Tapi kalau yang gampangnya mah sel darah merah. Kenapa disebut merah? Karena di dalamnya ada Hb, molekul yang terdiri dari hem besi dengan protein yang namanya globin. Besinya dari mana? Kemarin sudah kita bahas, dari kangkung, dari bayam, dari daun kelor. Kemudian proteinnya dari mana? Banyak sumber. Ada yang dimakan dari telur, kacang-kacangan, ayam, dan seterusnya. Maka
ketika itu bergabung dan bersatu menjalankan fungsi yang dihadirkan kebermanfaatan, Pak. Karena tugas kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan sama dengan makhluk Allah yang lainnya. Kehadiran kita harus bermakna. Artinya apa? Ada kontribusi. Maka ketika Rasul menyampaikan kriteria ideal seorang muslim apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus beribrah. Ternyata bulir air hujan tadi ada perannya. Dan kemarin mungkin masih ingat bahwa yang namanya darah merah itu tugasnya mengangkut karbon dioksida untuk dipertukarkan dengan O2. CO2 ditukar O2. CO2 kenapa harus ada, Pak? Itu bagian dari proses biokimia supaya terjadi pertukaran gas. Yang kedua, keluar sebagai limbah juga membantu memberikan rongga sehingga pernafasan kita dapat optimal pertukaran gasnya. Ada tekanannya di dalam paru-paru dan di pembuluh darah supaya terjadi proses sirkulasi. Ini yang membuat kita kemudian harus berpikir bahwa hakikatnya tidak berhenti sampai di sana. Tadi malam kita sudah bercerita bahwa ya Allah, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Ternyata persoalan perjalanan sel darah merah berasal dari keterhubungan kita dengan matahari, Pak, dengan tata surya. Jaraknya 150 juta kilometer. Kemarin kita sudah bahas, terjadi proses pengiriman paket cinta yang namanya kuanta. Kita mengenalnya cahaya, diterima oleh mulut daun yang mendamba cinta, lalu kemudian membuat kebermanfaatan dengan cara mengubah CO2 menjadi O2. Prosesnya fotosintesa. Dipakai apa itu hasil fotosintesa? Diberikan secara cuma-cuma sebagai sodakoh boleh, infak bisa, wakaf produktif bisa, Pak. O2 itu diberikan ke kucing, ke sapi. Lalu Pak, yang namanya buah kemarin kita bahas dimakan sama kera, dibawa sama lalai, kelelawar dan seterusnya. Tapi daun-daun yang kemudian hijau dan rimbun kemana? Nah, malam ini kita nyambung. Karena pesannya, topiknya, tolong berfokus pada kesehatan, Pak Tauhid. Bagaimana secara islami kita bisa mengelola yang namanya potensi sumber daya yang tersedia secara islami. Dan benar bisa menghasilkan kualitas generasi islami, Islam yang kuat, yang sangat baik dari berbagai aspek, termasuk dari aspek akhlak. Kemarin kita baru bahas, ada dimensi jasadia, ada dimensi akliyah, dan pada gilirannya ini akan menopang suatu puncak yang disebut dengan dimensi ruhiyah. Nah, sel-sel yang 100, yang 50 triliun di tubuh kita ini perlu energi, Pak. Energinya apa? Energi biologi. Ada molekulnya, Pak, ada berenergi tinggi. Namanya apa? Adenosin trifosfat. Dari mana itu, Pak Tauhid? Itu didapatkan dari makanan, diolah di dalam sel oleh sebuah organela kecil, nanti termasuk tadi hasil pernafasan dipertemukan lewat berbagai proses kimiawi bertingkat. Salah satu yang membantu proses pembakaran yang disebut respirasi aerobik adalah organ yang hanya di organela yang hanya diwariskan ibu, namanya mitokondria. Maka tanpa pewarisan mitokondria dari seorang ibu, kita tidak berdaya sama sekali. Itulah kekuatan seorang ibu. Maka kita lihat, Pak, kalau ada makanan masuk, itu kan di dunia dan semesta ini ada zat, ada makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat. Namanya mikroba, betul. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya ada ayat dan tanda atau tanda-tanda kasih sayang Allah pada kita bagi orang yang mau berpikir, termasuk yang tidak terlihat, kecil, sangat mungil, tetapi punya peran besar di dalam diri kita. Kita nggak pernah bersyukur, Pak. Kita kemudian ketika hidup sehat, makan enak dan seterusnya, yang membantu kita itu tidak hanya satu. Mikroba yang ada di usus itu kalau dikira-kira dalam konteks kualitatif dari berat, seandainya berat badan kita 50 kilo, aslinya sebetulnya 49 kilo. Yang sekilo dosa, Pak Tauhid, sanis. Yang sekilo adalah
makhluk kecil tak kasat mata yang disebut jasad renik. Naon jasad renik teh patohib? Mikroba secara biologi disebut makhluk-makhluk yang bersifat prokariota, bersel tunggal. Pak, itu mah berarti sakit atau infeksi, orang kena dirawat di rumah sakit gitunya Pak. Seueur bakteri di tubuh kita teh. Eta mah tipes atunya Pak, eta mah covid, eta mah penyawat TBC. Sanes ibu dan bapak, ada Allah menitipkan pada kita 1 kilogram mikroba yang ada di usus, yang ada di lambung, bahkan yang ada di rongga hidung, ada di lubang telinga, ada di kulit. Ini cukup banyak, di rambut oge aya Pak. Pak, sabaraha eta jumlahna Pak? Perhitungan yang di usus saja menunjukkan kurang lebih data acan aya anu tiasa ngetang atuh Pak. Sensus cacah jiwa sabaraha mikroba sok lapor ke RT RW kan nggak mungkin kan gitunya. Aya sabaraha mikroba teh di patuangan orang teh Pak? 100 triliun dugaannya. Satu suku eta teh Sunda wungkul boten wonten Jawodipun. Lah Sumatera bagaimana? Adalah perwakilannya Bang, kita dari Danau Toba. Apakah ada yang dari Kalimantan? Ada, mungkin teman-teman dari suku Dayak. Apakah ada yang dari luar negeri? Ada, Kaukasia yang ketika menyapa juga bukan selamat malam, bukan hello, how are you? Ayo Pak. Sabaraha sukuna seberapa jenisnya yang ada di dalam saluran cerna kita? Bisa kita 10 kurang, 100 kurang lebih 1000 suku bangsa bakteri Pak. Kelompok besarnya memang 2. Yang paling dikenal Lactobacillus. Kenapa? Da aya iklan teh, saya minum 2. Terus adiknya ngomong, saya tidak kebagian. Gitu, kakak minum 2. Nggak usah nyebut merek, nyebutnya udah pada tahu. Tapi apakah itu Pak bener ada mikrobanya? Ada. Kalau itu namanya Lactobacillus LKC-Shirota. Bu, ini saya beritahu rahasia. Mengapa orang makan pakai sendok itu kurang sehat? Kita paling ideal makan pakai apa Pak? Ya enggak kenyang. Kalau makan pakai tangan mah banyak ya. Makanlah pakai mulut. Iya, membawanya pakai tangan. Kalau makan pakai tangan mah nggak ada hubungannya sama usus kan gitunya. Benar, pakai tangan. Jangan terlalu bersih. Pak, nanti tadi kolera tuh Pak, mungkin muntaber. Ya kalau makannya kemudian dari tempat kotor, habis modal ngadul wadah runtah, langsung blabok kan gitu. Tapi kalau kita cuci pakai air wudhu, air mengalir biasa, nggak usah dikasih sabun berlebihan, jangan diberi alkohol 70%, tambah spiritus, bahaya. Habis cuci tangan di sebelah kompor kahuruan. Saking takut sakit Pak, supaya steril gitu ya. Itu kalau mau operasi supaya tidak menjadi infeksi karena ada luka terbuka kan gitunya. Ini mau makan Pak, yang ada di sekitar kita teh adalah bagian karunia yang Allah karuniakan untuk menjaga kita. 1000 suku bangsa itu ada yang namanya keluarga yang bararulet seperti bola sepak, namanya keluarga Bacillus. Ada yang berbentuk kokus rada lonjong, ada yang berbentuk kemudian tinggi tapi langsing, ada yang tinggi rada gendut kan gitu. Kata orang Manado, dodo ngana pegode, terlalu banyak semokol tuh katanya. Kamu tuh terlalu gendut tuh, terlalu banyak makan sarapan katanya gitu Pak. Ya kan kalau di sini mah sarapan tidak ya, cuman hanya banyak memberi harapan. Ya, lebih baik konsumsi sarapan daripada ini ya menjanjikan harapan karena biasanya PHP gitu. Jadi Mak ada 1000 Bu jenis, masuknya dari mana? Dari makanan, dari tangan. Lowok. Makanya kalau makan juga jangan terlalu, bukannya menganjurkan tidak higienis, tidak steril gitu ya. Tetapi apa adanya, makan pakai tangan. Itu masukinnya pakai tangan. Saya nanti diprotes sama ibu-ibu.
Jadi 3 jari kalau sunnah Rasul. Kenapa? Ini ukuran yang paling tepat agar dikunyah oleh gigi geligi kita yang tadi depan ini seperti kampak, tugasnya motong. Ya kan, namanya incisivus. Di sini ada kanina, kalau dagingnya rada alot seperti kalau di Antapani mah ada sate kambing pagino kan gitunya. Itu rada gitu kan. Nah, ini agak tajam. Di belakangnya bagian mulut namanya premolar, udah agak lembut ke paling belakang, itu namanya molar. Jadi baso Pak, masuklah bolus ke dalam yang namanya lambung, diberi yang namanya asam. Asamnya itu adalah H2SO4, HCl atau bukan H2SO4, HCl, asam hidroklorida. H2SO4 naon Pak? Air aki. HCl di dalam lambung kita pH-nya 3,4, air aki cuma 4. Jadi sebenarnya kita berbuka puasa dengan air aki cenah naon. Ya kalau di lambung, tapi kalau di mulut iritasi, wah kena semua gitu ya saluran ini. Tapi kita bisa bayangkan, air aki yang kena jaringan saja bisa menimbulkan kerusakan. Ternyata di lambung kita pH-nya lebih rendah lagi, 3,4, karena ada asam hidroklorida. Meskipun sangat asam, itu masih ada bakteri yang hidup di sana walaupun sangat sedikit. Pak, untuk apa sih lambung kita diberi yang namanya asam? Gitu. Ya Allah, waktunya udah habis. 2 menit lagi ya, boleh ya. Nanti kan kita, saya ini jadi nggak bisa tidur kalau nanti nggak beres gitu ya. Ini terlalu panjang tadi introduksinya, besok mah langsung aja ya, nggak usah direview lah ya. Gitu. Salah strategi orang kan gitu. Bu, tadi saya jantung saya tadi diuji di sini Bu, treadmill. Ini sampai di depan Stikom itu macet total. Akhirnya saya turun dari kendaraan Pak, jalan dari depan Stikom Pak, sampai di SPBU. Ternyata kesusul sama mobilnya. Aduh, berarti kan mendingan saya diem aja kan di mobil. Sampai nge-WA ke sini kan, jika nama abdi punten bisa katanya. Ya ini mah jadi nggak bodor, nggak pugu. 2 menitnya habis. Aduh ya Allah, bukannya menghemat waktu. Nah, kenapa 3,2? Karena apabila ada faktor-faktor penyebab penyakit termasuk bakteri yang tidak diundang, itu sampai lambung juga sudah tidak bisa meneruskan perjalanan Pak. Protein, bakteri, virus itu kan terdiri dari protein Pak. Ada yang dibungkus dengan dinding sel, ada yang kemudian dindingnya terdiri dari lemak dan seterusnya. Tapi begitu, atau peptidoglikan, begitu masuk kena yang asam itu Allah udah siapin. Bayangin Pak, canggih. Nggak bisa masuk, udah terurai, udah kemudian dinetralisasikan, dinetralisir di lambung, baru belum masuk. Jadi Ibu nggak usah khawatir, ya kan? Combro, coba Bu, mau makan combro buka puasa, hipokondriak, saking takutnya sakit, psikologisnya namanya hipokondriak. Combronya dicuci dulu pakai sunlight. Ada yang nanya ke saya, bener ini Bu, calon persiapan pensiun, nah yang jika nangis ya, Pak Tauhid, ini kolesterol saya tinggi, trigliserida dapat bintang, wah hebat, Brigjen atunya Bu. LDL juga dapat bintang, wah Pangdam atuh 2 gitunya. Tapi ini juga kolesterol totalnya juga, wah Pangkostrat Bu, Letnan Jenderal, bintang nanti Prodia 3 gitu ya. Terus Bu tambah 1 gula darah biar jadi Panglima. Pak, ini kalau saya dikasih obat simvastatin, kan dia berarti kan sudah tahu obatnya, nanya ke saya kan, ngetes itu mah. Kalau Bapak ada saran nggak? Ada. Daripada simvastatin mabuk, mendingan sunlight. Kenapa? Kan jelas iklannya gitu ya, mampu melawan lemak membandel. Iya, diminum 2 kali sehari, besoknya udah nggak berobat lagi kan Bu, iya kan? Maut. Ya, jadi terakhir nih Bu, Bapak Ibu, betapa Allah sudah memberikan, kata ibu-ibu, Pak dari awal aku nggak bodorna, di depan teh serius pisan kan gini. Tenang Bu, saya harus menyimpan materi, saya di sini 5 kali.
Nanti kalau bahan saya dikeluarin semua, besok ibu bosen. Jadi nih, terakhir hari ini. Kehebatan Allah di dalam penciptaannya yang kemudian mewujud di dalam kesempurnaan tubuh kita, apalagi paling sederhana Pak. Lihatlah tangan kita, kenapa jari nggak disamakan Pak? Ada fungsinya. Jari ini terbentuknya berapa? 8 minggu ketika di dalam kandungan. Pertama mah nggak ada jarinya. Kita mah kayak bebek gini Bu. Dibentuk sesuai dengan fungsi. Bisa dilihat Pak. Kelingking pas tuh, ya kan? Coba kalau nggak pas, ibu teh nyari sikat WC, kan gitu. Pas, begitu dimasukkan, diputar, lalu dijilat. Enggak, saya yang ini. Rasanya pahit. Pahit nggak Pak? Nggak ada yang kejebak, di masjid sebelah mah pahit Pak. Oh, berarti suka ngicipin. Itu salah satu indikator bahwa tubuh kita sehat. Karena yang namanya serumen, cairan yang ada di telinga itu harus pahit. Seperti pahitnya flavonoid atau alkaloid yang ada di tumbuhan yang kalau kita makan jamu sambil lotok pahit, nah beratawali kumaha sopo. Pak, kenapa kuping kita pahit? Apakah supaya setara dengan nasib kita yang pahit? Itu cara Allah melindungi kita. Kita tidur nanti pulang selesai tadarusan malam jam 10 sampai jam 3 pagi dibangunkan sahur, sadar nggak? Kan enggak. Di rumah kita ada semut nggak? Ada. Cucumu kayak ayah, macam-macam. Ini kan tempat yang hangat. Kita lagi tidur, semut masuk. Semut tidak mau masuk karena pahit. Itulah fungsi serumen. Wah Pak, kalau gitu saya sehat sekali. Kenapa? Cairan yang pahit saya mah jabaning koneng seueur deui Pak. Ngocor ka dieu, berarti urang teh sehat pisannya Pak. Eta mah namina conge. Sesuatu yang baik kalau berlebih ya tidak baik juga. jangan. Ini mau sehat ya. Terus ini nih ya. Ini kemana pasnya? Tuh, sehingga ketika berwudu bisa dibersihkan. Ada maksudnya. Pak, saya malu hidung saya teh bulunya seperti hutan tropis. Jangan dicabutan, itu karunia Allah. Dipangkas biar rapi boleh. Misalnya udah panjang pisan sampai menutupi bibir kan nggak enak juga ya. Ya kalau nggak mau dipotong dikepang boleh. Gitu. Tugasnya apa itu? Buluran ada Pak, ngatur suhu supaya udara itu yang masuk dari luar setara sesuai dengan kebutuhan paru-paru. Saringan juga filter supaya debu PM2,5 yang ada di jalanan karena kebul dari mobil-mobil tersaring. Pas setelah tersaring apa? Ada front office-nya di sana menerima, aduh debu, aduh bakteri, puntennya ini berbahaya kalau diizinkan masuk. Bagaimana kalau kita proses di lobby, mangane miring gitu ya. Terus dipinggirkan, kena cairan mukosa yang lengket, terus kemudian dibuat adonan seperti onde-onde. Warnanya agak abu-abu. Maka tangan bisa masuk gitu ya. Bahasa internasionalnya namanya korong. Sanes kongkorong, benten deui, tapi dua-duanya sama berharga. Bahasa Indonesianya upil. Ada pertanyaan, apa bedanya upil sama apel? Letaknya di meja, Pak, itu perbedaannya. Apel mah di atas meja, upil pasti ditaruh di bawah meja. Aduh, ngetes di sini geningan ayam, gitu ya. Itu cara Allah melindungi supaya faktor-faktor yang bisa menimbulkan penyakit dan tidak bisa ditolerir oleh persistem tubuh dari awal sudah disaring. Coba mikir nggak kita? Fabi ayi ala irobikuma tukas jibah. Ya kita lanjutkan besok ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga tadi yang disampaikan bisa jadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.